Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita di kediaman, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agenda malam Sabtu malam ke-6 Zulqa'dah 1441 Hijriah 26 Juni 2020. Yang pertama pengajian malam ke-17 Kitab Aqidatul Awam Nadham ke-29. Yang kedua tanya jawab. Mari persiapkan diri kita untuk bismillah menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu juhudahum li'a'la'il islam. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi وصحابته والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب السيد أحمد المرزوقي الملك المكي، إلى حضرة الشيخ محمد نبوي بن عمر الجاوي، Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Saleh Darat Semarang, Syekh Hashim Asy'ari, Ki Abbas, Ki Anas, Ki Ilyas, Ki Akyas, Ki Ahmad Zaid, Ki Ahmad Syatari, Ki Zubair bin Ki Dakhlan Sarang, Ki Maimun Zubair Sarang, ila hadrati As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki, wa hadrati Syekh Hashim Asy'ari, ila hadrati Ki Al-Hajj Junaidi Anas, Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'ali darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna biyawmi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Khatimatun fi dhikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali nanti akan diberikan pakaian
oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenakan pakaian saat digiring ke padang mahsyar. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kenapa kok Nabi Ibrahim baru Nabi Muhammad? Hikmahnya adalah bahwa dulu saat Nabi Ibrahim mau dimasukkan ke dalam kobaran, mau dibakar oleh Raja Namrud, saat itu Nabi Ibrahim ditelanjangi dulu. Ditelanjangi dulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Saat dipermalukan seperti itu, Nabi Ibrahim sabar menerima apa perlakuan dari Raja Namrud dan pasukannya itu, dan beliau ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga atas keriduan dan kesabarannya Nabi Ibrahim lah kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pada saat nanti di padang mahsyar, beliaulah Nabi Ibrahim dulu yang pertama kali dikenakan atau diberikan pakaian, dikenakan pakaiannya pada saat digiring ke padang mahsyar. Baru kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yuksa sayyiduna Muhammadun hullatan a'dhama min sayyidina Ibrahim liyujbarut ta'khiru binafasatil kiswah. Lalu Nabi Muhammad berikan pakaian dengan pakaian yang sangat indah, perhiasan yang sangat indah, a'dhama min sayyidina Ibrahim, yang lebih agung daripada apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai pengganti dinomor duakan setelah Nabi Ibrahim. Wa maratibun nasi fil mahsyar mutafawitatun. Derajat manusia di padang mahsyar nanti berbeda-beda. Faminhum ar-raqibu. Pada saat di mahsyarnya saja sudah ada pembedaan. Ada perbedaan. Faminhum ar-raqibu. Ada sebagian orang yang menaiki kendaraan. Padang mahsyarnya bukan jalan kaki terus, tidak, tapi naik kendaraan. Wa minhum al-mashi ala rijlaih. Ada yang berjalan kaki. Dia menggunakan kakinya, tentu berjalan kaki dengan normal. Tapi ada pula wa minhum al-mashi ala wajhi. Ada pula orang yang pada saat digiring di padang mahsyar, mereka berjalan bukan menggunakan kakinya, tetapi menggunakan wajahnya. Wa yakununa ala suwarin mukhtalifatin. Wa yakununa ala suwarin mukhtalifatin ala hasabil a'mal. Lalu penampilan mereka, rupa wajah mereka juga berbeda-beda. Ala hasabil a'mal, menurut amalnya dia waktu di dunianya. Faminhum may yuhsyaru wa huwa ala suratil qiradah. Ada orang yang digiring, rupanya itu seperti ketek, rupanya itu seperti monyet. Siapa orang-orang yang kelak di padang mahsyar digiring, dia berwujud seperti monyet, berwujud seperti orang hutan. Wahum az-zunnat. Mereka itu adalah orang-orang yang di dunianya merupakan orang yang pernah melakukan zina. Kelak di akhiratnya dalam tampang rupa seperti monyet. Wa minhum may yuhsyaru ala suratil khanazir. Ada lagi orang yang ketika digiring di padang mahsyar rupanya itu seperti babi. Bukan seperti dengan
tampang, berwujud babi. Siapa mereka itu? Wahum akalatus suhti wal maks. Yakni orang-orang yang ketika di dunianya itu dia sering memakan makanan yang haram, dan orang-orang yang seringkali mengurangi timbangan. Wa minhum al-a'ma. Ada lagi di padang mahsyar berjalan, dia itu langsung menjadi orang buta. Orang-orang al-jairu fil hukmi, orang-orang yang tidak pernah adil dalam membuat hukum, yang menyalahgunakan hukum, yang menyelewengkan hukum di dunia. Wa minhum al-asam. Ada yang kemudian orang seperti orang tuli. Siapa orang-orang tuli ini? Alladzi ya'jabu bi'amalih. Orang-orang yang selalu membangga-banggakan amalnya. Banyak sekarang ini di media-media sosial bahkan ada orang yang berbangga-bangga diri dengan amal yang dilakukan. Merasa bahwa dirinya telah melakukan amalan yang baik. Bahkan memamerkan amalannya itu dengan tujuan ujub, dengan tujuan berbangga-bangga diri. Bukan dengan bertujuan untuk at-tahaddus bin ni'mah, tapi dengan tujuan untuk membanggakan diri. Kelak orang-orang yang membanggakan diri dengan amalnya itu akan berupa, berwajah dan dalam keadaan tuli ketika di padang mahsyar. Wa minhum may yamdahu lisanahu mutadalliyan ala sadri. Ada orang yang lidahnya sendiri dikunyah, lidahnya dikunyah-kunyah, kemudian menjulur sampai ke dadanya lidahnya itu. Yasilul qayh min famih. Lidahnya menjulur saking panjangnya sampai dada, lalu kemudian mengalir nanah dari mulutnya. Siapa? Dia menjulurkan lidah lalu mengalirkan nanah dari dalam mulutnya itu. Wa huwa al-wu'adzul ladzina tukhalifu af'aluhum aqwalahum. Yakni para penasehat, juru nasihat, juru dakwah, orang-orang yang sering memberikan mau'izah hasanah, namun antara ucapan dengan perbuatannya sangat jauh berbeda. Antara yang ia ucapkan dengan yang ia lakukan sangat jauh berbeda. Alladzina tukhalifu, yang berbeda antara perbuatannya dengan ucapannya. Para ahli-ahli pidato, juru-juru pidato, dai-dai, tukang-tukang ceramah, dia memberikan mau'izah hasanah, memberikan petuah-petuah, misalkan menganjurkan jamaahnya untuk bersedekah, bersedekah, tapi dianya sendiri pelit misalkan. Dia menganjurkan jamaahnya berpidato di hadapan jamaahnya, menganjurkan orang untuk melakukan sholat tahajud, tapi dianya sendiri tidur dengan sangat pulasnya, tidak pernah melakukan tahajud. Itu kelak para ahli pidato, para juru-juru pidato itu, dia di padang mahsyar kelak dia akan menjulurkan lidahnya sampai ke dada, lidahnya terjulur sampai ke dada, dikunyah-kunyah sendiri, dan keluar dari mulutnya nanah yang sangat bau. Wa minhum al-maqtu'ul aidi wal arjul. Ada pula yang di padang mahsyarnya kelak tangan dan kakinya terputus. Berjalan tapi tidak punya tangan, tidak punya kaki, buntung semuanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapa? Orang-orang yang tangan dan kakinya itu buntung ketika digiring di padang mahsyar. Mereka adalah
alladzina yu'dzunal jiran. Mereka adalah orang-orang yang sering menyakiti tetangga. Menyakiti dengan omongan, menyakiti dengan perbuatan, menyakiti dengan sikap, menyakiti dengan bagaimana dia menyikapi sesuatu. Ya, maka orang-orang ini nanti kelak dalam keadaan maqtu'ul aidi wal arjul, terputus tangan dan kakinya. Wa minhum may yuslabu ala judhu'in min nar. Dan juga nanti yang disalib. Ya, salib jadi palang, menggunakan palang dari api neraka. Wahum as-su'atu bin nasi ila sultan, selalu mengadu-ngadu domba manusia kepada raja. Wa minhum man huwa ashaddu natnan minal jaif. Ada lagi orang yang dia mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ashaddu natnan minal jaif, lebih busuk daripada bangkai. Bau yang sangat bacin, busuk, lebih busuk dan lebih bacin daripada bangkai. Siapa? Alladzina yaqbaluna 'ala syahawat wal ladzat wa yamna'una haqqallahi min amwalihim. Wa alladzina qabbala yuqabbilun. Dia orang-orang yang mencium, menerima syahwat ataupun mencium dengan syahwat terhadap sesuatu yang diharamkan. Wa yamna'una haqqallah, dan dia tidak pernah mengeluarkan hak-haknya Allah dari hartanya yang seharusnya dia berzakat, tidak dikeluarkan zakatnya. Yang harusnya dia bersedekah, tidak mau mensedekahkannya. Wa minhum may yalbasu jubbatan sabighah min qatiran. Ada lagi orang yang di padang mahsyar dia mengenakan jubah yang sangat panjang. Jubah yang sangat panjang yang terbuat dari timah yang sangat panas. La siqatin bijildih, yang menempel di kulitnya. Siapa? Ahlul kibri wal ujubi wal khuyala. Mereka itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang sering membanggakan diri, dan orang-orang yang sangat angkuh dan otoriter. Wa'lam annal marina bis-sirati mukhtalifuna. Ketahuilah bahwa orang-orang yang berjalan melewati siratal mustaqim, orang-orang yang berjalan melewati siratal mustaqim juga berbeda-beda keadaannya. Faminhum salimun bi'amalih najin min nari jahannam. Sebagian orang dia lantaran amalnya di dunia dia selamat dari kobaran neraka jahannam. Faminhum may yajuzu kalamhil basar. Ada lagi orang yang melewati siratal mustaqim kalamhil basar, saking cepatnya laksana sekedip pandangan mata. Kedipan mata, satu kali kedip dia sudah melewati siratal mustaqim. Ada yang kalbarqil khatif, ada yang seperti kilat yang menyambar, langsung sampai di tujuan, di atas siratal mustaqim lewat.
Ada lagi wa minhum karrihil asif, yang berjalan melewati siratal mustaqim saking kencangnya seperti angin yang sangat kencang. Angin karrihil asif, angin yang sangat kencang. Ada lagi katairi, ada yang laksana burung, terbang seperti burung. Ada lagi kal jawadis sabik, ada yang orang yang melewati siratal mustaqim, dia cepatnya seperti kuda. Kal jawadis sabik, seperti kuda yang kuda tangguh, kuda yang selalu menang dalam setiap perlombaan, kuda yang sangat cepat. Wa minhum mayyas'i sa'yan, ada yang berlari umumnya manusia. Ada lagi man yamshi, berlari-lari kecil, berjalan biasa, ya. Mayyamshi, ada yang berjalan, ada yang berlari, kemudian urutannya ya lagi yang lebih rendah, berjalan kaki, berjalan melewati siratal mustaqim. Ada yang berjalan menggunakan kaki, ada yang mayyamshi habwan, berjalannya itu ngesot ala yadaihi wa rukbataihi, merangkak, ya. Habwan itu merangkak. Wa dzalika ala qadri tafawutihim fil a'malis salihah. Hal itu semua adalah tergantung dari amal solehnya dia waktu di dunia. Wal a'radi 'anil ma'asi, dan tergantung dari bagaimana dia berpaling dari kemaksiatan. Wa kullu man kana asra'a i'radan 'anil ma'asi idza marrat 'ala khatiri kana asra'a mururan. Maka setiap orang yang ia cepat berpaling dari kemaksiatan yang menghampirinya, maka secepat itulah pula ia akan berjalan melewati siratal mustaqim. Wa minhum man takhdishuhul kalalib, ada orang yang berjalan di atas siratal mustaqim, dia tubuhnya dikoyak-koyak oleh anjing-anjing. Ketika lagi berjalan di atas siratal mustaqim, kemudian ada anjing, dia mengejar-ngejar dia, kemudian mengoyak-ngoyaknya dia. Akhirnya dia fayasqutu, akhirnya dia kemudian terjerambab masuk ke dalam neraka. Walakin yata'allaqu biha faya'tadil, akhirnya kemudian dia bergantung. Akhirnya faya'tadilu, kemudian dia faya'tadilu wa yamurru wa yujawizu ba'da a'wamin. Setelah dia bergelantungan, kemudian berusaha untuk naik lagi di atas siratal mustaqim. Akhirnya di saat itu dia bisa, akhirnya dengan sedikit demi sedikit dia bisa melewati wa yujawizuhu, dan dia bisa melewati siratal mustaqim ba'da a'wamin, setelah bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun nih. Jadi dia akhirnya terjatuh dari siratal mustaqim, terjatuh tapi gelantungan. Setelah gelantungan dia berusaha kembali untuk naik, berdiri lagi. Akhirnya setelah dia bisa berdiri, mohon maaf, jadi kalalib itu bukan kalbun, bukan asu ya, maksudnya kalalib itu semacam rantai-rantai, jadi rusak rantai-rantai, maksudnya disamber, dipecut oleh rantai-rantai itu ya, rantai-rantai dari neraka. Akhirnya kemudian terjatuh, tapi dia masih bisa bergelantungan, dia mencoba berusaha untuk naik kembali, dan
akhirnya bisa melewati Shiratal Mustaqim setelah bertahun-tahun. Faminhum may yujawwizuhu ala mi'ati amin. Ada orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim sampai 100 tahun. Ada yang ala alfi amin, 1000 tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Shiratal Mustaqim ditempuh sampai 1000 tahun. Wa biqadriha yu'tunal anwar wa minhum ghairus salim. Ada lagi orang yang tidak selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim biqadril jaraim. Ya, hal itu semua ketidakselamatannya itu karena dosa-dosa yang dilakukannya waktu di dunia. Tsumma minhum may yakhludu finnar. Ada lagi orang yang nanti ketika di neraka khalidina fiha, kekal selama-lamanya, kal kufar, seperti orang-orang kafir. Wa minhum may yakhruju minha ba'da muddatin ala hasabi ma Allah. Tetapi juga ada orang-orang yang kelak nanti dikeluarkan dari api neraka. Awalnya dimasukkan dulu ke dalam neraka, lalu kemudian dikeluarkan dari neraka menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Siapa orang-orang ini? Ya, orang-orang ini adalah usatul mukminin, orang-orang mukmin yang bermaksiat ketika di dunianya. Kenapa mereka dikeluarkan dari api neraka? Apakah lantaran amalnya? Tidak. Lantaran sholatnya? Tidak. Karena sebab puasanya? Tidak. Sebab amalan-amalannya? Tidak. Tetapi mereka semua yang dikeluarkan, diangkat dari api neraka itu bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dengan karena mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ghairihi minal akhyar, atau syafaatnya para kekasih-kekasih terpilihnya Allah. Wa nas'alullaha ta'ala asy-syafa'ata wa takhfif 'alaina bimannihi wa karamihi, amin. Kami memohon, kita semua memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan syafaatnya dan keringanan kepada kita dengan sebab anugerah dan kedermawanan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuh beberapa peristiwa-peristiwa yang mengiringi hari kiamat. Lalu di akhirat nanti, innalikulli rasulin haudan tashrabu minhu ummatuh. Setiap rasul, setiap utusannya Allah itu di akhirat semuanya memiliki telaga. Telaga ini diperuntukkan bagi umatnya. Nabi Adam punya telaga, Nabi Nuh punya telaga, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya memiliki telaga-telaga yang dibuat untuk minum umatnya. Namun telaga yang paling agung, wa a'dhamuha haudu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang paling agung, yang paling mulia adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man syariba syurbatan la yadmau abadan. Barang siapa yang meminum satu teguk air dari telaganya baginda Rasul, maka la yadmau abadan, ia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Saqanallahu min. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah beberapa sekilas ataupun sebagian kecil peristiwa-peristiwa yang mengiringi hari kiamat yang diisyaratkan dalam nazam wa kulli ma kana bihi minal ajab. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga Mas Hari, wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mengajak kepada jemaah sekalian agar kita
menumbuhkan motivasi kembali, menambah semangat kita untuk at-ta'allum ataupun menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, sebagai bagian dari kewajiban kita thalabul ilmi, yang dalam sebuah hadis dikatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal usia, selama hayat masih dikandung badan, maka kita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.